hanya 2 sendok makan kawan-kawan, sebagai pemancing atau agar tanaman ini cepat tumbuh dan cepat besar, sehingga luar biasa hasilnya seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali dan buahnya lumayan lebat seperti ini dan sudah besar-besar. Khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyeperian dengan menggunakan suplemen tanaman di fase pembungaan dan pembuahan, di mana bertujuan dengan menggunakan suplemen ini agar buah dan bunga cabai ini tidak mengalami kerontokan, bobotnya lebih berat, warnanya lebih mengkilat, dan nantinya setelah panen bisa tahan daya simpannya. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, bahan-bahan apa saja yang kita gunakan hari ini. Bukan hanya menggunakan suplemen tanaman, tetapi kita gabungkan dengan 2 bahan lainnya yang sangat manjur sekali, yang sangat ampuh sekali mengatasi busuk buah tanaman cabai yang kita tanam. Sebelum kita melakukan penyeperian kawan-kawan dengan suplemen tanaman dan dicampur dengan bahan super lainnya, kita lihat dulu kondisi tanaman cabainya. Nah, seperti ini kawan-kawan, bisa dilihat bunganya sangat luar biasa sekali lebatnya, dan buahnya juga luar biasa sekali. Nah, bisa dilihat. Ini merupakan tanaman cabai keriting dengan varietas Igotapi kawan-kawan. Jadi buahnya sangat super sekali. Ini sudah besar-besar seperti ini. Tinggal nunggu beberapa minggu sudah ada yang merah mungkin ini. Bisa dilihat. Luar biasa sekali. Nah, di sini kita melakukan pemotongan tunas-tunas kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi batangnya bersih. Nah, tunas-tunas yang tidak produktif atau tunas air seperti ini kita potong, kita bersihkan sehingga pohonnya menjadi bersih seperti ini. Nah, ini kita bersihkan dengan tujuan, apalagi di musim penghujan di tempat kita karena sudah mulai ada hujan, dimana kalau kita tidak melakukan pembersihan tunas ini bisa menyebabkan kelembaban. Apalagi kalau tanamannya rimbun, itu udaranya akan lembab dan bisa menyebabkan terinfeksi serangan jamur kawan-kawan. Nah, tetapi tunas yang produktif kita sisakan seperti ini. Ini tunas produktif ada 1, kita sisakan, dan tidak semua kita hilangkan tunas-tunasnya kawan-kawan. Ini kalau ini bersih, ini ada tumbuh baru lagi di bawah. Tetapi bisa dilihat di sini perantingannya sangat pendek sekali. Jadi kalau perantingan pendek, otomatis bunga dan buahnya akan semakin lebat. Nah, inilah yang harus kita waspadai kawan-kawan. Di saat buah cabai seperti ini, biasanya yang terjadi serangan yang luar biasa, yaitu busuk buah yang disebabkan oleh lalat buah. Jadi lalat buah itu sangat senang sekali kalau melihat kondisi tanaman cabai yang buahnya seperti ini, besar-besar seperti ini, panjang. Jadi dia sangat suka, maksud kami, menyuntikkan atau menyimpan telurnya di buah ini. Jadi dengan demikian akan mengalami busuk. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Nah, pada beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan penyeperian pengendalian lalat buah dengan Sagribit juga. Kita rolling dengan bahan-bahan yang lain seperti bahan aktif asepat atau Prepenopos kawan-kawan. Yang penting untuk pengendalian lalat buah itu adalah sistem rollingan. Nah, sekarang ini kita akan menggunakan juga bahan-bahan yang super selain suplemen tanaman, dan ditambah dengan bahan-bahan yang lainnya. Semuanya sangat luar biasa kawan-kawan. Di sini tunas yang produktif malah kita banyak pelihara, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nanti buahnya akan bertingkat-tingkat. Luar biasa sekali. Ini juga di sampingnya, mungkin agak gelap.
Ini agak silau dia kawan-kawan, seperti ini. Semua di sini tunas-tunas yang kecil kita bersihkan sini. Jadi sirkulasi udaranya lancar, tidak mengalami kelembaban, sehingga tanaman tidak mudah diserang namanya jamur nantinya. Ini luar biasa sekali buahnya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa kita menanam cabai keriting Igutape ini di lahan bekas kawan-kawan. Karena banyak sekali request atau pertanyaan dari kawan-kawan kita, Bang, coba menanam cabai di lahan bekas tanaman cabai. Nah, ini kita buktikan kawan-kawan, walaupun lahan bekas cabai kita tanami cabai tanpa olah lahan, tanpa mengganti mulsa atau memberikan pupuk susulan dengan pupuk kandang ataupun pupuk sejenis lainnya, tetapi tanamannya tetap tumbuh luar biasa seperti ini dan berbuah lebat. Nah, dulunya ini bekas tanaman kubis, kemudian habis kubis kita tanam cabai rawit kaliber. Setelah cabai rawit kaliber kita menanam cabai keriting Igutape. Hasilnya luar biasa seperti ini. Dulunya di sini kawan-kawan cabai rawit kalibernya kita tanam, cabai keritingnya kita pindah aja lubang di sini. Nah, tetapi sebelum kita melakukan penanaman cabai keriting ini, kita memberikan perlakuan sedikit. Kita isi di sini 2 sendok makan pupuk kotoran sapi yang sudah difermentasi dan sudah dihaluskan. Hanya 2 sendok makan kawan-kawan. Sebagai pemancing atau agar tanaman ini cepat tumbuh dan cepat besar, sehingga luar biasa hasilnya seperti ini. Bunganya sangat luar biasa sekali, lebatnya. Perantingannya sangat pendek sekali. Jadi perantingan pendek itu otomatis bunga dan buah akan semakin lebat. Nah, untuk penyeperian hari ini kita menggunakan bahan-bahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita menggunakan suplemen tanaman di fase pembuahan atau fase pembungaan atau fase generatif. Kita menggunakan selalu yang namanya kalinet, yaitu kalium cair dengan kandungan ada fosfatnya atau fosfor, ada kaliumnya, ada boronnya. Ini sangat penting sekali kandungan boron agar proses penyerbukannya lebih sempurna kawan-kawan. Nah, ini dengan kalinet ini makanya bunga dan buah tidak mengalami kerontokan, warna buahnya lebih mengkilat dan bobotnya akan lebih berat serta mempunyai daya tahan simpan. Dan yang kedua, kita memakai fungisida yang sangat simpel, yaitu kita memakai Antrakol dari Bayer dengan bahan aktif Propineb 70%. Dan yang ketiga, untuk mengatasi busuk buah, karena buahnya sudah seperti ini, biasanya yang menyerang adalah lalat buah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi lalat buah itu sangat senang sekali menyimpan telurnya di dalam buah cabai ini, dengan cara menyuntiknya. Jadi satu saja yang kena suntikan akan mengalami busuk, kawan-kawan. Nah, kita menggunakan untuk sekarang ini, kita menggunakan Gracia. Ini sangat lumayan mahal harga obat ini. Dan kita melakukan penyeperian untuk pengendalian lalat buah atau mencegah lalat buah itu tidak menggunakan hanya satu jenis obat, kawan-kawan. Kita selalu melakukan dengan sistem rolling. Beberapa hari kemarin kita menggunakan Sagribit, beberapa hari yang lalunya juga kita menggunakan bahan aktif Asepat dan Prepenopos. Jadi kita selalu sistem rolling. Dengan sistem itu maka bisa mengendalikan namanya lalat buah. Nah, dosis masing-masing ini khususnya suplemen tanaman fase generatif yaitu kalinet, kita memakai 3 tutupnya ini, kurang lebih 30 ml untuk 1 tangki semprot. Kemudian fungisida Antrakol untuk mengatasi masalah jamur kita memakai hanya 2 sendok makan. Sedangkan insektisida yaitu Gracia ini kita memakai 1 tutupnya ini kurang lebih 10 ml untuk 1 tangki semprot. Sehingga kondisi buah aman dari namanya serangan lalat buah yang menyebabkan busuk buah serta serangan jamur, karena kita selalu antisipasi jamur dengan fungisida lainnya. Nah, seperti ini, luar biasa sekali buahnya.
Kegiatan kita hari ini melakukan penyeperian di mana bertujuan untuk agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan, bobotnya lebih berat dan mempunyai daya tahan simpan, serta mengatasi busuk buah disebabkan oleh lalat buah sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.